Malam ini di Ruang Podcast, sebuah konten curhatan dari berbagai problematika kehidupan sehari-hari. Cerita tentang persahabatan, percintaan, atau kisah horor. Di podcast pertama ini, gue mau bercerita tentang kisah horor. Cerita ini hanya sebuah fiktif belaka, dan untuk memperjelas ceritanya, gue coba menjadi tokoh dalam cerita tersebut. Gue Anton. Mungkin cerita ini bisa saja terjadi di kehidupan nyata. Sedikit gue berbagi kisah horor yang pernah gue alami. Kejadian itu sekitar jam 3 dini hari. Ya, untuk sebagian orang seperti gue, jam segitu sedang lelah-lelahnya pulang mencari rejeki. Gue kerja sebagai buruh pabrik, di mana tempat kerja itu dibagi menjadi 3 shift. Shift 1, 2, dan 3. Hari itu gue kerja di shift 2. Jadi masuk jam 4, pulang jam 12 malam. Tapi berhubung ada lemburan wajib, jadi gue harus ikut lemburan wajib saat itu. Dan pulang sekitar jam 2 dini hari. Seperti biasa, gak ada hal aneh saat gue meninggalkan tempat kerja. Gue pulang dengan bawa motor sendiri. Sebenarnya ada antar jemput bis gitu yang disediain di tempat kerja gue. Cuma gue lebih nyaman bawa motor sendiri kalau lagi kerja shift 2 gini. Selain bisa santai-santai, gue juga suka tes kecepatan motor gue. Karena di saat jam pulang, jalan raya kan udah sepi itu. Jadi gue bawa motor Ereking yang udah gue modif lagi, dan mesinnya juga udah gue up lagi. Wah, pokoknya gue ngerasa hebat kalau motor gue bisa berlari cepat. Di pertengahan jalan menuju rumah, ada satu motor yang gelagatnya tuh kayak mau ngajak gue buat balap. Ya, yang gue lihat sih si pengendara itu cuma pakai motor matic biru, motor matic rumahan gitulah yang kalau balap pasti ketinggal jauh banget sama gue. Dari pakaiannya terlihat safety. Dia pakai sepatu boots, celana jeans, jaket hitam, dan pakai helm tutup warna merah. Agak sedikit panas juga sih. Dia nyalip gue sambil ngegerumin motornya gitu. Dan ya akhirnya gue salip-salipan sama dia. Herannya, tiap dia nyalip gue, dia ngurangin kecepatan dan ya kayak dia gampang banget gitu buat ngebalap motor gue. Sempet kepikir, apa iya motor matic standar gitu bisa gampang banget buat ngebalap motor yang setelan motor gue tuh udah kayak motor balap. Gue yang makin panas sama si pengendara itu, gue gas habis motor gue sampai gue nggak lihat dia lagi ada di belakang. Dia ketinggalan jauh deh kayaknya. Gue lirik dari kaca spion juga udah gak ada. Terus gue sengaja pelanin motor gue, maksudnya sih supaya bisa ngeledekin si pengendara itu. Tapi ya gak muncul-muncul. Malah di jalan arah sebaliknya, gue kaget lihat pengendara motor yang mirip kayak yang tadi barusan gue balapan. Ya, selintas sih bawa motor matic biru, dia pakai jaket hitam, terus pakai helm merah. Tapi ya emang motor matic itu kan banyak yang punya juga ya, jadi gue gak berpikiran yang macem-macem. Gue lanjut perjalanan pulang. Di depan jalanan agak sedikit macet. Kayaknya ada mobil mogok atau ada suatu kecelakaan gitu. Dan pas gue mulai deket dengan titik kemacetan itu, gue lihat ternyata ada kecelakaan. Ada banyak orang yang bergerumun. Gue lihat ada mobil truk Fuso yang terbalik dan satu motor yang terjepit di antara truk tersebut. Gue berhenti buat mastiin kecelakaan tersebut. Takutnya gue kenal sama korban kecelakaannya. Dari kerumunan orang, gue lihat ada orang yang terbaring di sisi jalan, bersimpuh darah, berceceran di mana-mana. Dan gue lihat, astaga. Sumpah, gue kaget banget ketika gue merhatiin betul si korban tersebut. Ya, mungkin kalian bisa nebak, si korban mirip banget sama si pengendara yang tadi balapan sama gue. Dia pakai sepatu boots, celana jeans,
jaket kulit hitam, dan pakai helm merah. Gue lirik ke arah motor, astaga. Fix itu mirip banget motor yang tadi dibawa si pengendara itu. Motor Matic warna biru. Perasaan dia ketinggal jauh sama gue barusan. Apa iya gue balapan sama sosok si korban? Gue yang penasaran coba tanya sama warga setempat yang lihat kecelakaan tersebut. Mereka bilang kalau si korban emang bawa motornya kayak yang lagi balapan sama pengendara motor lain dan nabrak truk di arah jalan sebaliknya. Si korban jatuh ketika sempat terlindas truk dan truknya tergelincir sampai jatuh. Astaga, entah ini hanya kebetulan atau emang semua pertanda buat gue yang suka bawa motor kebut-kebutan di jalan. Dan semenjak kejadian itu gue selalu kebayang sama si pengendara tersebut. Gue gak berani lagi bawa motor ngebut-ngebutan dan bawa motor di malam hari. Entahlah, pokoknya setiap gue ngendarain motor, gue keingetan terus sama kejadian itu. Dan gue rasa cerita podcast malam ini cuma sampai segitu. Dan sekali lagi ini hanya cerita fiktif belaka, hanya untuk menemani tidur kalian. Ketemu lagi di ruang podcast minggu berikutnya, masih tentang kisah horor, dan bye.